Kedua produk ini memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda. Kita akan bahas satu persatu. Hai semua, ketemu lagi dengan saya Desi. Nah, di video kali ini kita akan membahas perbedaan primer dan pelembab. Pasti banyak di antara kamu yang sudah mengetahui ya kedua produk ini. Mungkin masih ketukar-tukar fungsi dan kegunaannya. Yang jelas kedua-duanya punya fungsi yang berbeda. Dan masih banyak juga yang berpikir apa perlu menggunakan primer. Sekilas mungkin kamu bisa mengartikan apa itu pelembab. Iya, pelembab artinya untuk melembabkan. Sangat bagus digunakan sebelum kamu menggunakan produk makeup. Selain melembabkan, fungsi pelembab adalah untuk menutrisi kulitmu, mencerahkan wajah, dan juga melindungi dari sinar ultraviolet. Banyak sekali pelembab yang sudah mengandung ultraviolet. Biasanya ditandai dengan adanya tulisan SPF ya. Seperti yang kamu sudah ketahui, SPF itu adalah Sun Protector Factor. Biasanya ada angka-angka ya di belakang tulisan SPF-nya. Misalnya SPF 25, SPF 50, dan seterusnya. SPF ini adalah satuan untuk menandakan berapa banyak kadar melindungi kita dari sinar ultraviolet. Semakin banyak angkanya, semakin besar angkanya, semakin bagus. Selain melembabkan dan menutrisi, pelembab juga menjaga elastisitas kulit kita. Untuk kamu-kamu yang baru bergabung di channel ini, kamu bisa like dan subscribe. Banyak yang mengira bahwa jika kulitnya berminyak atau cenderung berminyak tidak perlu menggunakan pelembab. Berminyak dan lembab itu adalah dua hal yang berbeda. Kulit berminyak itu biasanya memiliki kelebihan oil ya, atau jadi untuk kamu-kamu yang merasa kulitnya berminyak tetap harus menggunakan pelembab. Kandungan dari pelembab berupa air yang fungsinya untuk melembabkan. Sebaiknya menghindari pelembab yang berbahan dasar krim ya, karena lebih kental dan lebih lama untuk menyerapnya. Triknya adalah dengan cara menggunakan pelembab yang mengandung gel atau lotion. Kelebihan dari pelembab yang memiliki tekstur gel atau lotion, kedua produk ini akan lebih cepat menyerap ke dalam kulitmu. Jadi untuk kamu yang kulitnya berminyak, ini harus diingat, oily itu adalah kadar minyak, sedangkan moisturizer adalah kadar air yang akan kita nutrisikan, kita masukkan ke dalam kulit kita yang isinya air. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Ada satu lagi tambahan. Biasanya di dalam pelembab selain mengandung kadar air, juga mengandung beberapa zat lain yang fungsinya untuk mencegah jerawat, mengurangi sebum, dan lain-lain. Ada banyak sekali ya, kamu bisa gunakan produk lokal, bisa juga produk drugstore atau high-end. Bisa disesuaikan dengan budget masing-masing. Beberapa contohnya seperti ini. Untuk kamu yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like dan subscribe. Di video ini kamu bisa mendapatkan berbagai makeup tutorial, berbagai tips, dan panduan untuk kamu yang ingin menjadi seorang makeup artist. Nah, sekarang kita lanjut ke primer ya. Dari segi harga, biasanya primer harganya lebih mahal dibanding dengan pelembab. Beberapa fungsi dari primer diantaranya adalah menutup pori-pori, menyamarkan garis halus, dan juga berfungsi untuk menonjolkan warna. Nah, fungsi yang paling penting dari primer adalah berfungsi sebagai tameng, melindungi kulitmu antara makeup dan kulitmu. Jadi, inilah salah satu keutamaan kenapa kita harus menggunakan primer sebelum bermakeup. Sedangkan untuk color correcting, ada beberapa primer yang memiliki warna. Mungkin kamu sudah sering dengar ya, atau mungkin pernah melihatnya. Ada yang berwarna hijau, warna merah, ada yang berwarna putih. Nah, setiap warna ini memiliki fungsi masing-masing. Selain itu, primer juga berfungsi untuk meratakan warna kulit. Nah, jika ada yang mungkin memiliki masalah
warna kulit yang tidak rata, kemerahan, atau mungkin ada area-area tertentu yang lebih gelap, kamu bisa atasi ini dengan primer. Beberapa contoh dari primer yang color corrector ini kamu bisa lihat dari produk-produknya NYX, Makeover, atau juga LA Girl. Salah satu fungsi terpenting lainnya yaitu fungsi yang juga tidak kalah pentingnya adalah pore minimizing atau blurring. Fungsi dari pore minimizing ini adalah untuk menutupi pori-pori yang besar. Dengan menggunakan primer yang dikhususkan untuk pore minimizing, maka pori-pori kamu akan terlihat jauh lebih kecil. Biasa primer yang berfungsi untuk pore minimizing atau blurring ini mengandung silikon, sehingga pori-pori yang besar tadi tertutupi. Sebaiknya untuk yang berjenis pore minimizing ini tidak digunakan ke seluruh wajah. Gunakan hanya pada area-area tertentu seperti area pipi atau area dagu. Beberapa contoh primer lokal yang bagus menurut saya adalah seperti dari Makeover, kemudian dari LT Pro, dan juga banyak jenis-jenis primer dari drugstore yang harganya masih cukup terjangkau. Nah, primer ini juga terbagi menjadi beberapa jenis. Ada yang illuminating primer, kemudian ada yang hydrating primer, dan juga ada mattifying primer. Mattifying primer seperti dari namanya yaitu matte ya, akan menghasilkan hasil riasan yang matte alias dope ya. Ini sangat cocok untuk kamu-kamu yang memiliki wajah dengan jenis kulit berminyak, sehingga hasil riasanmu akan terlihat matte finish. Mattifying primer ini selain akan membuat hasil makeupmu lebih lama, juga akan menahan dari minyak berlebih. Ada lagi illuminating primer. Hasil dari illuminating primer ini akan membuat riasanmu tampak glowing. Jadi hasil akhirnya agak dewy gitu ya, menghasilkan riasan yang glowing alias agak sedikit mengkilap. Contoh dari produk illuminating primer ini kamu bisa dapatkan dari merek NYX yaitu Born to Glow. Nah, selanjutnya ada hydrating primer. Primer ini cocok untuk kamu yang memiliki jenis kulit kering. Fungsinya adalah untuk membuat kulitmu yang kering lebih lembab dan siap untuk menerima makeup, sehingga hasil makeupmu akan lebih sempurna dengan efek yang lebih basah. Beberapa contoh produk untuk yang berjenis kulit kering ini adalah primer keluaran dari Makeup Forever Step 1, atau kamu juga bisa gunakan produk lokal dari Makeover. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang perbedaan antara pelembab dan primer. Semoga cukup jelas ya. Di video selanjutnya kita akan bahas lebih banyak lagi tentang beberapa produk makeup untuk kamu-kamu makeup pemula atau untuk kamu yang ingin menjadi seorang makeup artist. Jangan lupa like dan subscribe. Ada banyak video yang sangat bermanfaat untuk kamu yang kamu bisa cek di sini. Terima kasih. Bye.